No. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatri. Saya dari jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengolahan data dengan menggunakan uji Lilliefors nilai X dan nilai Y nantinya, korelasi dan regresi. Di sini data telah saya siapkan. Data yang tersedia di sini bersumber dari info coronavirus pada website ini. Jadi data yang saya ambil adalah dari sini. Di sini terdapat semua negara yang ada di dunia yang telah terpapar virus corona. Baik, langsung saja kita olah datanya pada Excel. Yang pertama, kita mencari nilai rata-rata dari data yang kita punya. Di sini jumlah kasus diistilahkan dengan nilai X. Caranya adalah sama dengan average, buka kurung. Kita blok saja nilainya semua, nilai X, tutup kurung, enter. Selanjutnya, cara mencari standar deviasi, yaitu rumusnya adalah sama dengan STDEV. Sama, di blok juga, tutup kurung, enter. Nah, nilainya telah kita dapatkan. Selanjutnya, cara mencari ZI-score. Nilai ZI-score ini dicari dengan cara sama dengan buka kurung, nilai X ini kita kurangi dengan rata-rata, kita absolutkan dengan lambang dolar yang tersedia pada komputer masing-masing, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasi, dan standar deviasi ini juga kita absolutkan. Enter. Di sini cukup kita tarik saja. Datanya akan muncul secara otomatis. Selanjutnya kita mencari FZI. Caranya adalah sama dengan normidis, buka kurung. Ambil nilai ZI-score yang telah kita cari sebelumnya. Normdis, enter. Cukup kita tarik lagi. Sebenarnya caranya cukup sederhana, tapi kalau misalnya kita salah, maka data kita tidak akan valid. Selanjutnya mencari SZI. Cari SZI ini cukup sederhana, yaitu urutan data kita yang pertama, itu dibagi dengan jumlah data kita. Data kita ada 20, di sini saya mengambil 20 negara yang terpapar virus corona pada Sabtu 25 April 2020. Ini cukup kita enterkan saja. Dan ini juga cukup ditarik saja ke bawah. Nah, selanjutnya cara mencari ABS difference. Caranya adalah sama dengan absolute, kurung. Ini FZI, nilai FZI ini dikurangi dengan nilai SZI. Kurung, enter. Ini juga cukup kita tarik. Nah, di sini nilainya telah terlengkapi semua. Selanjutnya tugas kita adalah mencari L hitung dari data yang kita punya. Cara mencari L hitung adalah sama dengan max, buka kurung, kita blok semuanya. Data dari absolute difference. Kita enterkan. Nah, di sini dapat hasilnya 0,92008899. Itu berada pada data yang ke-20 di sini. Kita perjelas. Nah, dan untuk mencari L hitung ini cukup kita tulis secara manual saja, karena L tabel ini berpatokan kepada tabel Lilliefors yang kita punya. Ini tabel Lilliefors, Anda bisa download di internet masing-masing, nanti akan banyak keluar. Di sini berada pada 0,05. Data yang ke-20 berada pada 0,25 adalah 0,9. Nah, di sini juga terdapat ketentuan data yang kita olah, jika dia berdistribusi normal, maka nilainya akan lebih kecil dari L hitungnya akan lebih kecil dari L tabel. Di sini telah dapat L hitung 0,9200, L tabel 0,12. Di sini sangat terlihat jelas kalau misalnya L hitung lebih besar dari L tabel. Jadi
Apakah data berdistribusi normal? Tentu tidak, karena L hitung lebih besar dari L tabel. Jadi kesimpulannya, data tidak berdistribusi normal. Nah, jadi data yang kita olah ini ternyata tidak berdistribusi normal. Selanjutnya sebenarnya ini ada mencari nilai S, nilai Y. Tapi karena caranya sama, kita langsung ke cara selanjutnya, yaitu korelasi. Di sini. Di sini juga sudah saya siapkan. Data ini juga saya ambil dari info coronavirus pada negara-negara yang terpapar. Caranya adalah kita mencari jumlah terlebih dahulu. Caranya sama dengan, kalau untuk jumlah kita pakai rumus sum. Kita blok nilai X. Enter. Cara mencari nilai rata-rata sama seperti tadi, yaitu average. Kita blok juga. Tutup kurung, enter. Kalau simpangan baku ini, caranya adalah stdef. Buka kurung. Blok lagi. Jangan lupa tutup kurung. Di enter. Nah, ini sebenarnya sama juga dengan mencari jumlah meninggal pada nilai X. Caranya kita tarik saja. Maka dia secara otomatis akan muncul. Nah, ini dia. Selanjutnya kita mencari nilai Y. Cara mencari nilai Y ini adalah sama dengan nilai X dikurang dengan nilai rata-rata X. Ini dia. Ini kita absolutkan. Nah, di sini juga bisa kita langsung tarik saja ke bawah. Datanya akan secara otomatis muncul. Begitu juga dengan nilai X. Caranya, buka kurung sama dengan buka kurung. Nilai Y ini dikurang dengan rata-rata yang terdapat pada nilai Y. Kita absolutkan juga dengan lambang dolar seperti ini untuk mengikat data. Nah, ini kita tarik juga ke bawah. Selanjutnya mencari XY. Nilai XY ini caranya adalah sama dengan nilai X ini dikalikan dengan nilai Y. Nah, ini dia. Kita cukup tarik lagi. Nah, setelah ini kita dapatkan, selanjutnya kita mencari sigma atau nilai yang paling nilai total dari XY ini. Cara mencari sigma adalah sama dengan sum, buka kurung. Cukup kita blok saja seperti cara-cara yang sebelumnya. Enterkan saja. Nah, ini dia. Nah, nilai sigma ini berguna untuk kita mencari nilai korelasi persen secara manual dan juga mencari nilai korelasi persen secara otomatis. Kita cari nilai korelasi persen secara otomatis dulu, karena nanti kalau misalnya nilai korelasi secara otomatis sudah sesuai dengan nilai yang kita cari secara manual, berarti data yang kita lakukan atau proses yang kita lakukan itu benar. Caranya adalah sama dengan Pearson, buka kurung, kita blok data X, koma. Kalau pada komputer saya itu menggunakan tanda koma, tapi ada juga pada komputer yang lain yang menggunakan tanda titik dan sebagainya, tergantung komputer. Setelah ini kita blok nilai Y. Tutup kurung, enter. Nah, ini data yang didapatkan untuk korelasi persen otomatis. Kita cari secara manual. Caranya adalah sama dengan nilai sigma ini. Nilai sigma dibagi dengan
N kurang 1. N ini adalah jumlah data yang kita punya. Jumlah data yang kita punya adalah 20 data. Berarti di sini 20 dikurang 1, langsung saja kita tulis 19. 19 dikali dengan ini X. Berarti ini simpangan baku dari X. Simpangan baku nilai X dikali juga dengan simpangan baku nilai Y. Tutup kurung. Nah, di sini hasilnya sama, berarti proses yang kita lakukan itu benar. Data nilai korelasi persen manual adalah 0,104 dan seterusnya, dan secara otomatis juga 0,01304. Nah, baik, di sini datanya korelasi persennya telah kita dapatkan. Selanjutnya kita lanjutkan ke regresi. Di sini saya sudah siapkan formatnya. Jadi jika Anda ingin mengikuti, silakan ikuti format seperti ini. Baiklah, cara selanjutnya adalah data ini yang kita punya, jumlah kasus itu sebagai Y, jumlah meninggal itu sebagai X1, jumlah sembuh itu sebagai X2, kasus aktif itu sebagai X3. Data ini juga saya ambil dari info coronavirus yang telah saya sebutkan di awal tadi. Maka langsung saja kita olah. Di sini yang pertama adalah kita olah X1Y. Caranya adalah sama dengan X1, nilai X1 ini jumlah meninggal yang diinisialkan dengan X1 dikali dengan nilai Y. Enterkan saja, tinggal tarik rata-rata semuanya, caranya sama, tinggal kita ikuti saja rumusnya. Selanjutnya X2 kita kali dengan nilai Y. Ini juga kita tarik. Nah, ini sama dengan X3 kita kali dengan nilai Y. Enter. Ini sama dengan X1 dikali dengan X2. Enter. Tarik saja. Ini sama dengan X1 dikali X3. Enter. Ini sama dengan X2 dikali X3. Kita hanya berpatokan dengan rumus yang telah disediakan di atas, itu juga sebagai acuan kita untuk mempermudah. Ini sama dengan X1 F1 X1 pangkat 2, shift pangkat 6 di sini, pangkat 2. Atau bagi laptop yang bisa langsung berpangkatkan juga bisa. Ini X2 sama dengan X2, ini pangkat 2. Ini bisa kita tarik juga. Yang terakhir juga sama, X3 pangkat 2. Enter. Nah, di sini juga cukup kita tarik saja. Nah, data yang telah kita dapatkan, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu mencari jumlah. Jumlah sama seperti sebelumnya, yaitu sum, buka kurung, blok semua data Y-nya. Jangan lupa tutup kurung. Begitu juga dengan nilai X1, X2, X3, ini bisa kita langsung tarik saja tanpa harus memasukkan rumus, maka dia akan muncul secara otomatis. Kita lebarkan supaya angkanya keluar. Nah, sini hasilnya telah diketahui. Selanjutnya, saya telah menyiapkan juga cara penyelesaian selanjutnya, yaitu N sama dengan 20. 20 ini adalah jumlah data kita.
Selanjutnya kita mencari matriks dari data yang telah kita olah di atas ini. Ini ada tabel acuan yang bisa kita lihat. Ini sebagai acuan mempermudah kita untuk membuat nilai matriks. Tapi di sini kita kecilkan saja. Nah, dengan menentukan nilai matriks ini, yang pertama itu adalah nilai N. Nilai N-nya adalah 20. Langsung kita tulis saja 20. Di bawahnya itu X1. Nah, kita lihat kan di sini. X1 itu sama dengan, berarti di sini sama dengan, kita ambil jumlah dari X1. Selanjutnya adalah X2. Kita kecilkan saja, sama dengan, kita kecilkan saja. Sini sama dengan X2. Enterkan. Di sini X3. Jumlah dari X3 kita enterkan saja. Ini bisa kita perluas lagi. Nah, di sini sebenarnya sebagai acuan, apa kita apain aja. Nah, di sini itu X1. Nih, sigma X1. Berarti di sini sama dengan X1. Ini X1. Di sini sigma X2 sama dengan X2. Di sini X3. Selanjutnya di bawahnya yaitu sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat berarti sama dengan X1 kuadrat. Ini enterkan. Selanjutnya sama dengan X1 X2. X2 di sini kita harus teliti, karena kalau misalnya data ini salah, maka sampai akhir nanti bakalan salah. Selanjutnya X1 X3 sama dengan X1 X3. Nih. Di sini ini X1 X2 sama dengan X1 X2. Di bawahnya sama dengan X2 pangkat 2. Di bawahnya X2 X3 pangkat 2. X3 di sini X2 X3 mana dia? Nih. Nah, di sini ini kan X3, ini X1 X3 sama dengan X1 X3. Di sini X2 X3 dan di sini sama dengan X3 pangkat 2. Nih, nilainya kita perlebar supaya nilainya muncul. Nah, untuk nilai H ini dia. Ini H, nilai Y berarti sama dengan kita ambil jumlah nilai Y. Nih, kita enterkan. Setelah itu X1Y. Mana X1Y? Ini X1Y sama dengan X2Y sama dengan X3Y. Ini dia. Jadi dalam menentukan data ini kita harus berhati-hati, karena kalau misalnya dia salah, semuanya bakalan salah. Nah, selanjutnya kita cari
matriks A. Matriks A ini caranya adalah nilai H ini dijadikan menjadi matriks pertama dan nilai pertama ini pindah ke matriks H. Caranya sama dengan nilai H sama dengan ini, bisa langsung kita tarik saja. Nilai ini tetap. Ini juga tetap. Ini juga tetap. Nah, ini nilai yang pertama pindah ke akhir. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya ini tetap 20. Yang 2 ini kan dia A2, jadi perubahannya terdapat pada A2, jadi H pindah ke baris kedua. Yang ini tetap. Nah, yang nilai H ini nilai yang kedua tadi sama dengan, jadi kita tinggal tarik. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai matriks A3. Ini sama, nilai 20-nya tetap. Nilai yang keduanya tetap. Maka perubahan akan terjadi pada nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga sama dengan nilai H. Nilai yang keempat ini tetap. Nah, nilai yang terakhir ini adalah nilai data ketiga, yaitu 41,523 ini. Ini bisa juga langsung kita tarik. Selanjutnya mencari matriks A4. Ini tetap 20. 20. Yang ini juga tetap, perubahannya terdapat pada matriks yang keempat nantinya. Ini matriks yang ketiga. Yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah nilai H. Dan nilai H ini diisi oleh nilai yang urutan yang keempat. Sama dengan, ini bisa langsung kita tarik saja. Nah, selanjutnya kita mencari determinan A, determinan A1, A2, A3, dan A4. Caranya adalah sama dengan mDeterm. Kita blok semua data kecuali nilai H yang ada pada matriks A. mDeterm. Nah, ini dia. Startnya sama mDeterm. Kita blok juga. Selanjutnya mDeterm. Jangan lupa tutup kurung. Push palu. Oh, terbawah. Jadi tidak bisa kita bawa nilai H ya. Dia akan error. mDeterm. Cuma bisa matriks 4 ini aja. Sama dengan mDeterm. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B1, B2, B3, B4.
Caranya adalah sama dengan data A ini dibagi dengan data A1. Enter. Begitu juga dengan seterusnya. Sama dengan ini dibagi dengan data A. Nah, selanjutnya data B3 dibagi dengan salah. Jadi kita harus perhatikan dengan teliti. Dibagi dengan determinan A sama dengan determinan 4 dibagi dengan determinan A. Nah, ini tabel acuan. Nah, setelah kita dapatkan, tentukan nilai B1, B2 nya berapa, B3 dan B4. Di sini kita mencari nilainya sama dengan ini B1 ditambah dengan B2 ditambah dengan B3 ditambah dengan B4. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita gunakan analisis data untuk mengetahui nilai ini. Caranya adalah klik di data, setelah itu data analisis, kita pilih yang regression, oke kan. Kita blok data Y pada data kita tadi, data Y ini dia, kita blok. Dan kita blok nilai X, yaitu nilai X1, 2, 3. Nah, ini tinggal kita checklist yang kita butuhkan, terus kita oke kan. Nah, ini nilai yang terdapat pada regresi otomatis 3 variabel yang kita lakukan. Dia akan sama dengan nilai yang di sini. Baiklah, sekian video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan dari awal bahkan sampai akhir tadi. Semoga kita semua tetap sehat, keluarga kita juga sehat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.